Partai Solidaritas Indonesia memberikan Kebohongan Award terkait penyebaran hoax jelang pemilu 2019. Kebohongan Award ini diberikan kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Kebohongan Award diberikan di awal tahun 2019 oleh PSI. Sekjen PSI Raja Juli Antoni penerima Kebohongan Award ini dianggap tidak bisa mengendalikan lisan mereka. PSI juga memberi perhatian atas cuitan Wasekjen Partai Demokrat terkait hoax surat suara coblos. Ada 3 kebohongan yang memang diproduksi oleh 3 orang tokoh itu, dan dalam konteks itu kami sekali lagi ini adalah hari yang sedih ya, bahwa kok ada 3 tokoh bangsa, 2 diantaranya akan ingin atau berniat menjadi pemimpin bangsa, tetapi tidak bisa mengontrol lisan mereka, tidak bisa mengontrol tutur kata mereka. Apakah ini memang sengaja atau memang tidak sengaja? Apakah ini memang tadi seperti kata Samara, ketidakjelasan visi misi program, atau kita khawatir ini merupakan kebiasaan? Saudara, Komisi Pemilihan Umum menilai ada upaya sejumlah pihak yang ingin menyamarkan penyebaran hoax surat suara dicoblos. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menyatakan upaya menyamarkan penyebaran hoax dilakukan agar tidak mudah dijerat hukum. KPU juga mengingatkan masyarakat tak mudah percaya jika ada berita-berita terkait pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang diragukan kebenarannya. Masyarakat bisa meminta kejelasan informasi kepada kantor KPU terdekat jika ada beredar hoax di tengah masyarakat. Ya, kita melihat memang kemarin itu ada beberapa pihak yang kita sangat menyadari itu sebenarnya ingin menyebarkan hoax, tetapi dengan nada yang disamarkan, gitu ya. Jadi nada yang disamarkan itu dengan menggunakan kata-kata, katanya, mungkin, nampaknya, tolong dicek. Nah, sebenarnya itu menurut kami itu bagian dari strategi untuk tidak mudah dijerat hukum. Lalu kemudian kedua, menyamarkan menyebarkan hoax tapi seolah-olah ingin minta konfirmasi gitu ya. Tapi oleh umum itu sangat mudah itu dibaca sebagai hoax gitu. Jadi kita melihat motifnya jelas sekali. Nah, saudara, hoax jelang Pilpres makin marak meski ada sanksi pidana, tapi penyebar hoax atau kabar bohong tak kunjung jera. Sore ini kita akan berbincang dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal maraknya hoax jelang Pilpres. Pak Mahfud, selamat sore dengan Riko di sini. Selamat sore, Riko. Pak Mahfud, di Twitter Anda bilang soal yang hoax surat suara mungkin itu trik politik, mungkin juga gerakan untuk mengacau. Bisa cerita lebih banyak, Pak Mahfud, apa yang Anda pikirkan? Iya dong, jadi begini pikiran saya itu, amat sangat tidak mungkin ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Karena surat suara itu sendiri sampai hari ini nih, sampai sore ini kan belum dicetak. Spesimennya belum juga ada, seperti apa, gambarnya seperti apa, kan itu kan harus diumumkan dulu ke masyarakat. Sekurang-kurangnya ditunjukkan kepada kontestan gitu. Sehingga saya katakan itu tidak mungkin ada yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kemungkinannya kalau ada orang mencuitkan hal seperti itu, tujuannya 2 aja. 1, trik politik ya, untuk menguatkan posisi diri dan memojokkan pihak lain. Yang kedua, ingin membuat kekacauan di tengah masyarakat gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya memang polisi itu harus bertindak betul terhadap hal-hal yang seperti ini gitu. Taruhlah orang mengatakan harap dicek itu provokasi sebenarnya. Okay. Kalau dia memang tahu itu kan tidak harus dicuitkan. Datang aja ke kantor polisi atau datang ke KPU. Ini loh ada ini, tolong dicek gitu. Kalau dicuitkan itu sebenarnya sengaja menyebarkan berita bohong. Kalau ini menurut saya. Kalaupun tidak misalnya, ya dipanggil aja oleh polisi. Kamu ini dapat info dari mana? Kalau konteksnya seperti yang ditulis Pak Andi Arief, gimana Pak Mahfud? Ya menurut saya termasuk penyebaran berita bohong gitu. Dan penyebaran beritanya menurut saya ya substansinya sudah pasti bohong. Dan saya kira Andi Arief pasti tahu kalau itu juga tidak benar. Seumpama pun menduga benar pun kan tidak harus dicuitkan. Dia bisa sampaikan ke kantor polisi, bisa sampaikan ke KPU sehingga tidak menimbulkan keresahan. Kalau dicuitkan dengan bahasa seperti itu jelas
itu merupakan provokasi kepada masyarakat untuk mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau argumennya justru Andi Arief minta pihak yang terkait untuk mengecek kebenarannya, kalau argumen yang dikatakan itu apa, Pak Mahfud, ini artinya? Tidak bisa, karena kalau hanya ingin mengatakan itu, dia bisa langsung datang ke kantor polisi atau DM, direct message aja ke polisi, ini ada ini, gitu. Atau ke KPU didatangi, kan di situ ada humasnya yang setiap hari melayani pengaduan-pengaduan. Kalau yang seperti itu. Kalau langsung dicuatkan seperti itu menurut saya itu harus dipanggil oleh aparat yang berwajib, lalu ditanya, kalau Anda menganggap itu ada info yang Anda terima dari mana? Gitu. Lalu dicari info itu dari mana, dipanggil yang memberi info ke dia. Itu pun dia belum bisa bebas dari jerat hukum kalau mau jujur. Jadi Karena Pak Mahfud bilang menyebarkan Andi Arief ini menyebarkan hoax ya Pak ya? Iya, karena begini, menurut undang-undang penyebaran berita bohong itu adalah menyebarkan berita yang patut diduga bohong. Nah, patut diduga itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 gitu, itu ancamannya bisa 10 tahun dah, 10 tahun penjara. Karena seharusnya orang terdidik patut menduga selama kartu belum dicetak, belum diumumkan sudah dicetak, lalu diisukan seperti itu, kan berarti bohong kalau ada isu seperti itu. Kok bisa disebarkan secara terbuka? Gitu loh. Pak Mahfud, berita bohong ini kan marak sekali, bukan hanya sekali, 2 kali. Anda melihatnya ini berita bohong yang muncul sekali-sekali atau memang ada yang membuatnya dan sistematis? Saya kira ada yang sengaja memancing-mancing ya, memancing-mancing emosi masyarakat yang tidak tahu bekerjanya dunia IT itu. Kalau di masyarakat bawah itu kan lalu bersebar dari mulut ke mulut, ditunjukkan kepada orang lain bahwa sudah ada kartu yang akan memenangkan si A, si B, macam-macam. Itu kan menimbulkan keresahan. Sehingga pemilu yang seharusnya dihormati sebagai proses demokrasi itu lalu menjadi tidak dihormati lagi oleh orang, dianggap sebagai main-main dari sebuah agenda konstitusi gitu. Pak Mahfud, kalau konteksnya hoax soal surat suara ini menurut Anda orang jahat yang menyebarkannya, saya bilangnya pakai orang jahat, siapa yang diuntungkan menurut Anda kalau ini berhasil? Saya tidak tahu. Sekurang-kurangnya menguntungkan orang yang ingin pemilu kacau, itu yang pertama. Masyarakat merasa resah bahwa pemilu ini tidak bisa dipercaya, itu satu, entah siapapun yang diuntungkan. Nah, kalau yang kedua, karena sekarang ini yang mengurusi soal bongkar muat kapal itu adalah pemerintah, ya tentu pihak pemerintah yang dirugikan. Dan kalau pihak pemerintah itu artinya petahana. Kalau saya itu sih anunya. Jadi Anda kalau ini berhasil petahana yang dirugikan. Tapi berarti karena hanya ada 2, kalau menurut Anda ini siapa yang buat ini semua? Itu yang harus diselidiki oleh polisi. Dan saya kira begini, polisi selama ini tidak tegas terhadap hal-hal yang seperti ini. Bahwa ini dipanggil lalu dituntaskan gitu kan, pasti ketemu siapa yang membuat ini. Itu tidak sulit kok. Taruhlah mulai dari Andi Arief aja dipanggil gitu. Kamu dapat dari mana kok bilang minta dicek? Dia kan akan nyebut sumbernya dari sini. Lalu panggil sumbernya lagi, panggil kan nanti akan ketemu. Ujungnya di mana ini? Ya, Bulunya. ujungnya di mana? Kan gitu. Di rekaman suara juga ada disebut Partai Gerindra, di situ ada nama-nama yang juga disebut. Kalau Anda melihat ini juga merugikan kubu Pak Prabowo atau gimana? Saya tidak mengikuti yang di pemberitaan rekaman suara itu ya. Saya hanya mengikuti yang di Twitter gitu. Saya tidak tahu apa isi rekaman suara. Tetapi semua itu, apapun, alat yang dimiliki oleh polisi dan profesionalitas yang selama ini dimiliki oleh polisi itu bisa mengungkap itu. Dan polisi saya kira tidak usah rikuh lagi. Hal-hal seperti ini diselesaikan aja agar masyarakat itu tahu bahwa ada hukum yang bisa
menjerat orang yang menyebarkan berita-berita bohong itu. Pak Mahfud, tadi KPU bilang gini, banyak upaya untuk menyamarkan penyebaran hoax. Seperti tadi Pak Mahfud juga sempat bahas, tolong dicek katanya, lalu ada diksi-diksi lain. Kalau Pak Mahfud sebagai ahli hukum, warga juga kan terkadang rentan untuk menyebarkan sesuatu. Batasannya bagaimana? Bisa Anda ceritakan atau jelaskan supaya hoax ini tidak mudah menyebar? Tentu kalau membatasi itu sulit ya secara teknologi, karena IT-nya sudah sangat memungkinkan itu menjangkau siapa saja. Tetapi teknik pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan itu saya kira tidak sulit untuk menemukan siapa pelakunya, siapa otaknya, dan dimulai dari mana. Saya kira tidak sulit bagi polisi. Tinggal ditanya, dipanggil, ujungnya ketahuan gitu ya Pak? Iya, ujungnya pasti akan ketahuan. Kalau dia tidak ngaku ya dia penyebarnya. Seumpamapun ini ya, seumpamapun dia bisa menemukan ini orang yang pertama yang saya terima, dia pun belum tentu lepas dari hukum ya. Karena secara logika kan tidak mungkin ada kartu dicetak gitu ya. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu barang siapa menyebarkan berita bohong padahal patut diduga bahwa itu tidak benar, kan itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 diancam dengan hukuman. Harusnya kan patut diduga, belum ada pencetakan, belum ada tendernya masih berjalan dan sebagainya. Kok sudah ada yang dicetak begitu, gitu loh. Pak Mahfud, kan akhirnya ada pemikiran bahwa ini apakah merupakan sebuah grand design, dibuat sistematis? Kalau Anda membacanya gimana? Ya bisa saja, tetapi saya tidak ingin tahu apakah itu grand design atau tidak. Tapi fakta itu sudah merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan Undang-Undang ITE. Ya, informasi dan transaksi elektronik itu ada ancaman hukuman semua, gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya begini, kesan masyarakat sekarang ini polisi itu kadang-kadang tidak tegas gitu. Sehingga sering dikatakan tebang pilih, diskriminatif. Menurut saya pemerintah petahana akan diuntungkan jika polisi itu bertindak tegas kepada siapapun, apakah kepada lawan politiknya pemerintah ataupun teman politiknya pemerintah. Yang melanggar hukum kan juga banyak melalui dunia IT, itu juga ditindak semua gitu. Pemerintah itu akan diuntungkan oleh sikap polisi yang profesional. Oke, Pak Mahfud, kalau konteksnya kasus ini berarti secara hukum yang akan kena, yang mesti dihukum adalah orang yang membuat, yang menyebarkan, siapa lagi Pak? Yang membuat dan yang atau menyebarkan, kalau undang-undangnya yang mentransmisi gitu ya, memindahkan satu ke tempat yang lain kemudian disebarkan oleh orang lain, itu kan sudah diatur semua hal-hal yang begitu. Yang penting nanti dari pemeriksaan, dari penyelidikan atau penyidikan itu akan diketahui faktanya sudah ada perbuatan melanggar hukum. Sekarang dicari mens reanya. Ini niatnya apa? Gitu kan? Kan bisa di dalam pemeriksaan itu akan bisa ditemukan baik atas pengakuannya sendiri maupun nanti para ahli yang bisa dipanggil bahwa ini ada niat atau apa gitu. Nanti sudah saya kira polisi sudah punya banyak pengalaman untuk itu. Punya mekanisme, intinya adalah dipanggil dulu yang berhubungan dan berkaitan dengan itu. Pak Mahfud, apa kekhawatiran Anda soal hoax yang kian marak ini? Ada nggak? Apa yang Anda khawatirkan, kekhawatiran terbesar Anda soal hoax atau berita bohong ini? Terpecah belahnya dan saling curiga serta permusuhan di antara warga negara itu kan muncul dari berita-berita yang seperti ini. Kadang-kala saya ini sekarang ada di sebuah kampung namanya Sambilegi ya di Jogja. Itu kalau di masyarakat itu ada berita-berita gitu itu tidak dianalisis terlalu dalam, lalu dikatakan pemerintah sudah mencetak kartu yang sudah dicoblos. Begitu dengan membaca itu. Kalau kita kan masih mau berdiskusi, tapi kalau rakyat kecil yang kadang-kala duduk sambil jualan gitu juga sekarang sudah pegang HP loh, sudah pegang smartphone di toko dan sebagainya, di masjid menunggu orang sholat tuh mendiskusikan begitu tuh secara spontan, langsung dicek percaya. Dulu ya Pak ya? Nggak dicek dulu. Oleh sebab itu menurut saya pertama para politisi itu harus sadar lah bahwa ini agenda konstitusional yang harus diamankan demi masa depan bangsa.
Jangan sampai memecah belah. Kemudian kepada aparat penegak hukum ditindak tegas saja, jangan pandang bulu. Sekarang kita ada di posisi mana Pak Mahfud? Karena kan kalau kita melihat media sosial banyak yang berantem gitu bahasanya. Maksud saya apakah politisi-politisi ini sudah ada di jalan, masih ada di jalan yang benar, atau membuat warganya menjadi seperti tadi kekhawatiran Anda terpecah belah? Iya, macam-macam. Memang politisi tidak bisa digeneralisir. Ada juga yang baik, tidak terlibat masalah-masalah hoax seperti itu. Dari kedua pihak sama-sama banyak yang ngerti hoax, tetapi kalau kita lihat media sosial dari kedua pihak juga banyak yang memainkan berita-berita hoax yang seperti itu. Dari kedua belah pihak, Pak Mahfud, Anda memperhatikannya ya? Ada, ya. Iya, saya memperhatikannya. Saya pengamat medsos, penikmat medsos setiap hari, baik itu melalui WA, maupun melalui Twitter, maupun Instagram. Itu semua yang nggak masuk akal itu didiskusikan seakan-akan serius gitu. Didiskusikan seakan-akan serius. Pak Mahfud, terakhir soal kasus ini, apa yang ingin Anda sampaikan supaya warganya pintar, nggak termakan, tidak mudah termakan hoax, politisinya juga tidak mudah menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar? Apa yang ingin Anda katakan? Saya ingin katakan itu satu, karena saya orang hukum ya. Saya ingin penegak hukum ini bertindak proporsional dan profesional, dan itu sudah dimiliki sebagai modal profesionalitas dan profesionalitas oleh polisi. Jadi begini, polisi itu sebenarnya kalau dalam kasus delik seperti ini tidak usah menunggu delik tidak bisa menunggu laporan. Laporan itu syarat laporan itu kalau polisi tidak tahu. Kalau tindak pidana biasa seperti ini, begitu polisi mendengar itu langsung ditindak. Tidak usah ditanya siapa yang lapor, ini yang macam-macam. Ini kan bukan delik aduan. Oke, jadi lebih tegas dan kita pasti akan melihat siapa ujungnya dan siapa yang akan dihukum terkait kasus ini. Pak Mahfud, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Petang.